Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba membongkar motor Beat ketika di kontak ini tidak mau menyala. Seperti ini, saya kontak dan di sini lampunya nggak nyala, speednya juga nggak naik. Ini ya, di kontak tetap nggak nyala. Tapi kalau di standar 2 seperti ini, lalu kita engkol di sini bagian sininya, ini di engkol, ini akan nyala. Ini saya kontak dulu, saya engkol ya. Nah, dia nyala. Kalau di engkol seperti ini dia mau nyala. Saya matikan, saya kontak lagi, dia nggak nyala. Kebanyakan orang mengira di akinya, tapi belum tentu. Sebaiknya kita bongkar dulu. Mari simak bagian mana yang perlu dibongkar. Kebanyakan orang mengira ini memang aki yang rusak ya, tapi kita sebaiknya bongkar dulu, kita cek. Yang jelas ini bagian kelistrikan yang dari aki ini ada masalah, tapi belum tentu itu akinya yang rusak, tapi bisa jadi aki yang rusak juga. Bagian inilah di bawah ya, di dashboard. Ini dashboard ke bawah sini, bagian baut ini kita akan bongkar. Untuk itu saya bongkar dulu ini bautnya. Lalu kita congkel bagian sini. Bagian sini juga kita perlu congkel. Di sini ada baut. Ini bagian ini dan juga di sini. Cuman ini nampaknya udah rusak. Ini nggak bisa kebuka, jadi saya nanti potong. Ini saya buka dulu. Buat yang bautnya macet seperti ini, kalau susah dibuka, cara ngakalinya kita bisa gorok bagian sini ya. Bagian sini kita gorok. Nah seperti ini. Cuman ini sudah saya gorok karena bautnya macet di sebelah sini. Lalu kita lepas dulu bagian sini. Lepas, kita geser ke samping. Setelah ini geser ke samping, kita bisa tarik tutupnya. Seperti ini. Nah ini keadaannya. Biasanya di bagian sikring ini ada masalah. Ini seperti kebakar tuh, kelihatan seperti kebakar untuk sikring. Nanti saya akan cek bagian aki sini nih, ada yang ngapur. Ini untuk menghilangkannya kita bisa menggunakan air panas. Nanti untuk membersihkannya kita siram dengan air panas, nanti untuk karat-karatnya akan hilang. Saya akan cek dulu untuk bagian sikring sini ya. Kalau sini saya rasa aman, perlu pembersihan saja. Tapi ini yang bagian sikring ini nih, yang ada yang kebakar itu, akan coba saya tester dulu. Ini di sini juga ada keterangannya ini. Yang bagian atas ini ada relay, terus bawahnya ada relay juga, dan ini untuk fuse-nya atau sikring. Ini ada main, ada aki, ada backup, ada ampernya juga ukurannya, ada headlight juga ada ukurannya. Saya akan melakukan tester dulu di masing-masing bagian sikring ini. Seperti ini caranya. Nah ini nyambung, terus yang lainnya juga itu nyambung juga. Perhatikan di tester ada pergerakannya. Ini juga nyambung, ini nyambung,
Bagian sikring setelah saya lakukan tester menggunakan tester analog itu nyambung semua, tapi ada kemungkinan untuk koneksinya yang kurang bagus, maka akan saya coba untuk cabut sikringnya satu persatu. Kita bisa menggunakan tang yang lancip seperti ini. Subuhan tangnya agak macet, saya kasih oli di bagian sini, kasih minyak belumas. Nah sekarang sudah lancar tuh, sudah lancar. Ini kalian bisa buat mencabut sikringnya atau fusnya seperti ini. Kita cabut, kita tarik, nah seperti ini. Ini ternyata di sini pada mengalami yang namanya korosi, kelihatan itu pengapuran. Nah seperti ini perlu dilakukan namanya pembersihan, karena ini menghambat untuk koneksi arusnya, koneksi strumnya ya. Kita bisa bersihkan atau kita bisa ganti dengan yang baru. Untuk membersihkannya kita bisa menggunakan pisau kecil atau menggunakan amplas seperti ini. Saya akan coba percepat untuk membersihkan dari sikring-sikring ini semua atau fus. Setelah saya melakukan pembersihan, sudah kemudian agak bersih. Nah untuk pemasangannya kita harus melihat yang ada di tutup fuse boxnya ini, urutannya seperti ini ya. Ada yang 25, ada yang 5, ada yang 5. Ini yang bagian ini 10 semua. Terus kita lakukan pemasangan. Kalau dilihat dari fuse boxnya ini, untuk urutan yang sini ini yang paling ujung sebelah kiri yang dekat relay, ini ukurannya 25 ampere. Kita pasang bagian sini seperti itu. Terus yang bawahnya saya lihat di sini ukuran 5 ampere. Ini 5, sini 5 ampere. Terus yang bawahnya lagi untuk backup masih 5 ampere juga. Terus yang sebelah kanannya ini 10 ampere semuanya yang warna merah. Masanya harus sesuai ya, saya rekomendasikan sesuai ya, walaupun nggak sesuai pun itu bisa, tapi saya lebih baik kita sesuai dengan ukurannya. Nah setelah terpasang seperti ini semua, kalian bisa coba. Jika terjadi bunyi tak tek kayak gitu, so itu suara relay. Suara relay bagian kita bisa cabut dengan cara mencongkelnya. Nah congkel seperti ini. Kita lihat untuk kakinya ini ada korosi juga, ini perlu dibersihkan. Kita bisa bersihkan bagian sini, bagian kaki-kakinya ini ya, kakinya itu korosi, kita bersihkan juga. Terus saya congkel lagi yang satunya ini, siapa tahu nanti kakinya ikut korosi juga. Ini setelah saya congkel tinggal tarik. Nah ini juga mengalami korosi juga bagian kakinya, ini perlu dibersihkan juga. Akan saya bersihkan dulu. Ini sudah saya bersihkan untuk kaki-kakinya, maka akan saya lakukan tes dulu. Tesnya saya tidak langsung di tempat situnya, tapi saya lakukan pengetesan untuk relaynya apakah masih bekerja dengan baik atau tidak. Saya untuk mengetesnya saya suplai dengan adaptor ini 12 volt. Lakukan untuk pengetesannya, bisa disimak. Saya lakukan untuk pengetesan untuk relay ini dulu. Arusnya di sini, di kaki pinggir sini dan pinggir sini. Kalau yang tengah ini adalah kaki main. Yang ini yang 1 2 3 ini kaki main. Sedangkan untuk yang menggerakkan relaynya ini di kaki yang sini, 1 sama sini. Terserah ini mau bolak-balik juga bisa. Nah ini terjadi bunyi cetik-cetik ya, kedengeran nggak ini? Seperti ini bunyinya. Nah seperti itu bunyinya. Dibalik pun tidak masalah. Tuh sama.
Nah, ini tandanya normal, tandanya masih bekerja. Terus yang ini untuk kaki penggerak relaynya, ini yang sebelah sini sama sini. Kalau yang ini sama sini, ini kaki main, pencet. Nah, kalau yang ini tidak mau, ini tidak mau gerak, otomatis ini boleh dikatakan yang ini rusak. Kalian bisa ganti, untuk relay ini kalian ganti, atau untuk memastikannya kita bisa jumper di bagian kaki ini, kaki yang ini, kaki mainnya ini dan ini kita jumper, bisa menggunakan kabel atau apa nanti di kedudukan relay ini. Berarti yang kita jumper nanti bagian untuk kaki ini, kaki yang ini sama yang ini. Berarti kalau di sini lubang yang ini dan yang ini, bukan yang ini dan yang ini, bukan ini, bukan, tapi yang ini dan ini. Saya untuk menjumpernya saya menggunakan ini aja untuk kabel tester. Saya masukkan ke sini, tancapkan satu, yang satunya di sini satu, tancapkan kayak gini. Nah, seperti ini. Nanti pada ujung kabel tester ini ujungnya saya akan gadukan seperti ini. Nih, kalian bisa lihat saya sambil menggadukan ini, karena ini di situ kelihatan tuh posisi kontak saya on kan. Nah, di situ tuh. Nah, saya cabut jumperannya. Ini lihat, saya pasang lagi. Tuh, nyala. Saya lepas, mati. Saya cabut, pasang lagi, set, dia nyala. Nah, ini kendalanya di sini. Kendalanya di relaynya. Silakan kalian bisa siasati sendiri untuk relay ini. Sebaiknya yang saya sarankan kalian ganti saja untuk relaynya. Untuk saya ini sebenarnya ya pengen mengganti, cuman ini keadaan darurat, saya belum beli. Nah, ini nanti bisa saya jumper terlebih dahulu. Itu untuk yang terkendala dengan relay ya, itu seperti itu. Jadi kalian jangan ganti akinya dulu, nanti udah beli aki mahal-mahal, nggak taunya cuman relaynya yang pada rusak, atau cuman fusnya ini aja yang harganya paling hanya berapa ribu. Ini juga nggak begitu mahal dibanding dengan akinya. Akinya ini masih normal, masih jos, cuman terkendala ini di bagian relaynya saja. Akan saya jumper dan saya pasang, nanti saya tes. Untuk memastikan kalian juga bisa dengan cara kita cek bagian arus sini, dia masuk apa enggak, ada arusnya apa enggak. Kita cek lubang sini. Bisa kalian menggunakan multitester seperti saya gunakan. Kalian untuk probe minnya kalian pasangkan di bagian aki min. Nah, untuk plusnya bisa kalian colokkan di bagian sini ya. Ini untuk hanya mengecek apakah ada arusnya apa tidak. Setelah dicolokkan, kalian bisa sambil kontak. Ini ketika kalian kontaknya di on kan, maka jarum tester dia akan naik seperti ini. Itu kelihatan naik, dia turun. Ketika saya on, naik, matikan, dia turun. Saya on kan lagi, naik lagi, off kan, dia turun. Nah, itu seperti itu cara ngecek arusnya. Untuk cara jumpernya kalian bisa cari kabel serabut
kabel serabut yang isinya serabut seperti ini ya, contohkan. Kalian ikat, bisa ikat seperti ini ya, kita ikat saja seperti ini seperti ini. Kalian tinggal potong, ini kan sudah dijampar. Sekali lagi, untuk trik seperti ini tidak saya sarankan. Ini hanya untuk keadaan darurat, misalkan kalian di tengah perjalanan atau apa, cari bengkel jauh nggak ada, kalian bisa lakukan seperti ini untuk keadaan darurat. Kalau yang saya sarankan itu kalian ganti dengan yang baru. Ini setelah saya potong jadinya seperti ini. Ini cara jumpernya, kita masukkan ke sini, ke tempatnya seperti biasa, masukkan saja sudah. Lalu akan saya coba hidupkan. Ini akan saya coba ini ya, kontaknya ini bisa kalian lihat sendiri, itu menyala, odometer juga bergerak. Saya coba starter, tes klakson dulu, klakson hidup. Nah ini untuk mesin juga bisa hidup. Nah itu ya, kalian bisa lihat itu dia sudah mau hidup. Tuh saya matikan, tuh saya nggak putus videonya. Ini saya coba, ini saya jabut lagi. Ini saya jabut, apakah dia mau menyala. Begitu saya kontak, dia nggak mau menyala, tapi saya masukkan, ini saya kondisi on, kontak saya on ini ya, on. Lalu saya pasangkan relaynya yang sudah di jumper ini, saya pasangkan. Kalian lihat di bagian sini, tuh otomatis nyala dia. Kita starter, nah dia hidup, bagus ya. Demikian cara mengatasi motor beat. Sekali lagi, saya tidak sarankan untuk menjumper sebuah relay, sebaiknya kalian ganti dengan yang baru. Cara ini bertujuan untuk memberikan sebuah trik dan cara ketika Anda mengalami sebuah kedaruratan, misalkan kalian sedang di perjalanan jauh, tiba-tiba motor Anda mengalami seperti itu, silakan kalian bisa lakukan seperti apa yang tadi saya berikan contohnya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Silahkan kalian bisa like, komen, dan share, dan juga subscribe. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.